Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Jokowi sudah mulai diadili begitu kan ya, diadili di Mahkamah Rakyat. nampaknya ya seorang Jokowi setelah lengser nanti bisa diseret kepada pengadilan begitu. Karena ini diminta pertanggungjawaban. Mahkamah ya rakyat itu sudah mulai berjalan hari ini. Kritikan sebagai seorang Jokowi. Bagaimana kemunduran demokrasi hari ini. Cawi-cawi begitu kuat. Ini nampaknya ya banyak sekali yang mengkritik seorang Jokowi di situ begitu kan. Apalagi diminta pertanggungjawaban. Inilah Mahkamah Rakyat. Ya kita harus adili di situ begitu. Ini bahkan Mahkamah Rakyat adalah mahkamah sesungguhnya, bukan seperti MK, MA yang hanya mahkamah paman, para bocil-bocil anak mukidi. Ini komentar dari netizen. Ngeri memang sedap. Ngeri-ngeri sedap ya komentar-komentar mereka begitu. Ini ada yang mengatakan lagi biar pensiun dulu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau Mahkamah Rakyat sudah menggema di situ, bukan tidak mungkin seorang Jokowi ini ya bisa saja diseret ke penjara atau diadili. Coba kita lihat saja negara-negara lain begitu kan ya. Ketika mereka seorang presiden, mereka punya masalah besar seperti Trump ya, seperti negara-negara yang lain yang presidennya punya kesalahan yang sangat fatal, maka rakyat yang mengadili itu begitu. Mahkamah Rakyat itu sangat kuat sekali begitu kan. Walaupun secara secara organisasi begitu kan ya, mereka masih ilegal begitu atau apa begitu, tapi yang jelas ya secara hak rakyat untuk memberikan kebebasan berpendapat di situ sangat luar biasa, dan bisa saja setelah lengser Jokowi bisa diseret pada pengadilan, bukan tidak mungkin di satu sisi begitu. Akibat kemunduran akibat kemunduran dari demokrasi ya, banyak yang menyalahkan Jokowi di situ. Nah, inilah politik yang ada saat ini. Makanya saya berasumsi kalau toh pada hakikatnya di situ adalah mengadili seorang presiden, boleh-boleh aja begitu kan. Tapi kita tunggu saja, karena kekuasaan seorang Jokowi begitu kuat hari ini ya. Ini nggak ada yang bisa sama Pak Lurah katanya ya, biar pensiun dulu. Kenapa begitu? Ada apa? Kan begitu logikanya begitu. Makanya masyarakat hari ini masih menanti lengsernya seorang Jokowi. Apa yang mau diadili di situ begitu kan? Pertanyaan kan sederhana begitu. Makanya sampai hari ini ya simpang siur soal Mahkamah Rakyat dan sebagainya. Ada yang mengatakan tidak berguna. Ya ngapain ada Mahkamah Rakyat dan sebagainya? Ngapain? Kata komentar-komentar dari netizen. Padahal ini sangat-sangat bagus begitu kan ya. Mari kita baca ini. Jokowi diadili Mahkamah Rakyat ya. Ratusan orang menghadiri sidang diadakan ya Mahkamah Rakyat luar biasa untuk mengadili pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 25 Juni 2008. Peradilan ini disebut sebagai People Tribunal atau sidang rakyat, diadakan secara terbuka di Wisma Makara Universitas Indonesia Depok. Apa itu Mahkamah Rakyat? Mahkamah Rakyat di situ adalah salah satu bentuk peradilan ya, masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat sipil yang dibentuk oleh pengadilan, opini pengadilan. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang dia sampaikan ya, nampaknya mereka dalam konsep demokrasi benar begitu kan, akibat kemunduran demokrasi. Oke, tidak ada masalah, tapi dampaknya kepada Pak Jokowi, apakah Jokowi sudah mendengarkan ini semua? Siapa yang mengadili seorang Jokowi? Ini Sasmito ya, ada Nining, ada Avianati, ada Lini, ada Romo Kristo ya, yang sudah jelas-jelas mereka sudah kecewa pada Jokowi begitu kan. Bagaimana dengan respon istana di situ begitu? Dia mengatakan terbuka menerima kritikan maupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Artinya apa? Artinya kok tumben baru kali ini mereka ya mendengarkan suara apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Ya, kita tidak tahu sebenarnya konsep dalam hal ini semua begitu kan ya, dalam Mahkamah Rakyat ini. Apakah tujuannya hanya ingin mengkritik saja?
Apakah tujuannya ingin melengsarkan Jokowi? Apakah tujuannya ingin bagaimana trust seorang Jokowi atau dinasti politik yang kita lakukan saat ini begitu kan? Apakah ingin menghancurkan itu? Dan itu ya kita lihat implementasinya apa? Jangan-jangan hanya ngumpul-ngumpul doang, tiba-tiba tidak ada didengarkan oleh pemerintah, ya kemudian tidak ada actionnya, bisa saja begitu kan? Karena ya kita lihat saja masalah soal demokrasi, soal politik banyak begitu kan, tindakan-tindakan yang kemudian yang dilakukan untuk untuk memperjuangkan hak rakyat di situ. Bahkan ya dia mengatakan siapa yang diadili ya, yaitu adalah Jokowi. Apa tuntutan mereka? Tuntutan mereka adalah persoalan masalah korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan perlindungan terhadap koruptor. Ada politik yang menindas dan sebagainya, ada politik dinasti ya, banyak di situ begitu. Tapi ini semua, ini kan sudah berkali-kali seorang Pak Jokowi membantah bahwa dirinya tidak melakukan politik dinasti. Dinasti politik. Tapi masyarakat masih mengatakan bahwa ini dinasti politik dan sebagainya. Itu kan menurut saya pribadi ya, kita bagaimana menghalangi trust seorang Jokowi ini. Ya, seperti anak-anak mereka. Jangan sampai mereka dapat rekomendasi atau mereka terpilih begitu kan. Jangan sampai mereka, kan begitu logikanya. Rakyat harus memberikan satu pandangan bahwa ke depan begitu kan. Tidak mungkinlah akan nantinya melihat dari norma-norma yang ada begitu. Dalam artian bahwa keterbukaan ruang publik hari ini justru satu ya, pendukung Jokowi semakin kuat. Salah satunya justru yang salah satunya si A begitu kan ya, semakin meredup begitu kan. Ada salah satu kelompok yang kemudian diam, ada yang kemudian salah satunya mereka mengkritik. Itu sudah masyarakat sudah dipecah seperti itu. Artinya apa? Artinya dampaknya ya dikit begitu kan. Tapi saya berasumsi dan optimis kalau ini bersatu bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Makanya ketika ada istana merespon ini semua nggak apa-apa kalau ada kritikan-kritikan seperti itu begitu kan. Karena kritikan-kritikan itu dari Mahkamah Rakyat nampaknya tidak mengancam ya, tidak mengancam kepada keberlangsungan ya seorang Presiden Jokowi. Tapi mereka melihat bagaimana ya ke depan begitu. Ya jangan dipilihlah terah seorang anak-anaknya Jokowi, siapapun begitu kan. Jangan dipilih. Ya ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat. Ya kalau mereka melawan seorang Jokowi, saya kira agak jauh mereka begitu kan. Jadi kritikan boleh-boleh aja ya, tapi satu sisi bagaimana hati rakyat ya harus dipenuhi dengan opini-opini yang meyakinkan bahwa terah dan dinasti politik itu tidak baik bagi demokrasi. Ini yang seharusnya kita lihat begitu kan ya. Makanya sampai hari ini walaupun ada Mahkamah Rakyat, ada parlemen jalanan, tapi masyarakat masih tetap ada yang percaya pada Jokowi. Ya kita lihat saja lembaga survei mereka. Lembaga survei kan mereka sangat tinggi. Nggak tahu apakah dibuat secara responden secara asal-asalan atau bagaimana begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.